terjadi sangat cepat sekali perkembangannya, proses bertelur dan menetasnya juga sangat banyak dan sangat cepat sekali. Maka resiko-resiko kehancurannya juga cukup luar biasa. Kami pun menyatakan gagal untuk mengendalikan hama pengisap daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan rezeki yang melimpah, serta masih selalu diberikan semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, sedulurku, seperti terlihat di layar sedulur, saat ini kami sudah mengalami hal yang tidak kami inginkan. Kami sudah sampai pada satu masalah yang cukup serius di sini, yaitu hama pengisap daun. Nah, seperti ini. Hama pengisap daun ini sudah cukup membuat kami trauma, sudah cukup membuat kami kehabisan ide untuk melaksanakan pengendaliannya. Mungkin saja sedulur di sini sudah bisa dikatakan endemi daripada serangan hama pengisap daun. Nah, sedulur perhatikan yang di sana juga itu mentimun sama kacang panjang juga rusak oleh hama pengisap daun. Kemudian tanaman cabai saudara kita yang ada di ujung sana juga rusak oleh hama pengisap daun. Kemudian kita kemarin tanaman cabai kita yang di atas sana yang sudah kita cabut semua itu juga rusak oleh hama pengisap daun. Dan hama pengisap daun yang menyerang di sini itu didominasi oleh trip dan kutu daun. Namun ada satu hal yang menurut kami agak sedikit aneh dulur. Untuk tanaman cabai kami yang ini mereknya Siostavi. Dia seolah-olah menurut kami dia tidak tahan terhadap hama pengisap daun. Artinya dari 2 kali penanaman yang ini dan yang di atas sana itu, hama pengisap daunnya benar-benar luar biasa. Sementara untuk varietas-varietas lokal yang sempat kami tanami di sini, sekalipun terserang hama pengisap daun namun tidak separah seperti kejadian yang terjadi di Siostavi kami. Apakah yang sekarang ataupun yang kami tanami beberapa waktu lalu yang sudah kami cabut di sana. Dan bagi sedulur yang memiliki trik dan rahasia untuk pencegahan hama pengisap daun ini yang dimulai sejak dari pengolahan tanah, silakan sedulur berikan masukan, berikan komentarnya. Nanti coba kita terapkan pada bahagian lahan kita yang sudah kosong di sana, karena di sana itu usai lebaran nanti kita tanami kembali dengan tanaman cabai dan rencananya varietasnya lokal saja kita pilih di sana, tidak lagi menggunakan hibrida, karena hibrida sudah cukup kita berpengalaman dengan Siostavi ini. Nanti mungkin tahun-tahun depannya kita kembali lagi ke hibrida yang barunya. Maka sekali lagi bagi sedulur yang memiliki serentetan pengalaman untuk pencegahan dan pengendalian hama pengisap daun, terutama trip dan kutu kebul seperti ini, silakan sedulur berikan komentarnya, berikan juga masukan-masukan luar biasanya agar bisa kami terapkan. Terima kasih sebelumnya, serta terima kasih juga untuk sedulur yang sudah mengikuti perjalanan kami, perjalanan budidaya cabai jelek kami. Terima kasih, dan buat sedulur yang baru bergabung, jika berkenan silakan subscribe dan dukung kami, ikuti sebanyak-banyaknya video kami dan berikan masukan sebanyak-banyaknya juga. Kemudian dulur, apa saja resiko daripada serangan pengisap daun seperti ini, trip dan kutu daun seperti yang kami alami? Nah sedulur, coba kita perhatikan ketika daunnya sudah terserang, maka pertumbuhan dan perkembangan daunnya menjadi terhenti, dia menjadi keriting seperti ini, dan jika ada pucuk baru yang keluar, maka dia pun menjadi rusak, yang secara otomatis dulur itu bisa menyebabkan pembungaannya tidak maksimal, dan bunga yang keluar pun dia nanti ini akan mengalami kerontokan, akan mengalami kekeringan. Dan itulah resiko-resiko terburuk dari serangan hama pengisap daun. Kemudian begitu juga jika ada buah yang masih selamat seperti ini, kemudian daunnya ini sudah rusak, tentunya
buah-buah ini tidak akan lagi menjadi optimal, tidak akan lagi menjadi buah dengan potensial tinggi. Kenapa? Karena buah yang seperti ini lur, dia masih membutuhkan suplai dan dukungan energi dan nutrisi dari daun untuk proses pengisian daging buahnya serta untuk proses pematangannya. Sementara di sini lur, daun-daunnya sudah rusak. Daun yang menjadi dapur sebagai pengolah makanannya sudah rusak, maka tentunya makanan-makanan yang dibutuhkan oleh buah ini menjadi berkurang atau bahkan terhenti. Maka oleh karenanya secara otomatis buah-buah yang akan memerah ini nanti lur, ini terjadi secara terpaksa dan tidak bisa maksimal. Padahal sedulur, jika saja tidak terserang hama pengisap daun ini, mungkin potensi panen cabai kami ini masih jauh lebih tinggi. Saat ini pun lur, dengan kondisi tanaman yang seperti ini yang terlihat kecil dan jelek ini, kami sudah memetik untuk buah pertamanya rata-rata per batangnya ini sudah mencapai 6 on lebih. Sekalipun tampilannya seperti ini, kecil-kecil, jelek-jelek seperti ini, tapi buah yang sudah kami hasilkan itu lebih kurang 6 on untuk satu batang tanaman. Itu rata-rata yang sudah kami kalkulasikan. Dan ini lur, masih pembuahan tahap pertama yang belum selesai. Ini mendekati akhir-akhir daripada masa panennya. Mungkin sekitar 2 mingguan lebih lagi dia masih bisa untuk kita panen. Lalu kemudian dulur, kenapa pengisap daun ini begitu menakutkan, begitu berbahaya resikonya? Kita perhatikan saja bagaimana dia bekerja untuk merusak tanaman kita. Nah, kita carikan dulu daun yang sudah terserang parah seperti ini lur. Oke, kita ambil saja satu. Nah, hama pengisap daun itu lur, dia bersembunyi di balik dedaunan kita yang ini tidak nampak di mana dia. Dia mengisap daun-daun ini, kemudian klorofil daun kita menjadi rusak. Sistem saraf daun, bahasa kami sistem saraf daun juga menjadi rusak, sehingga proses efektivitas dan kinerja daripada daun ini tentunya berkurang. Nah, dia pelan-pelan mengisap saripati daun kita seperti ini, mengisap getah daun seperti ini, dan daun ini jelas telah rusak. Maka kelihatannya seperti ini lur, jika kita perhatikan secara menyeluruh, dia nampak berkarat kecoklat-coklatan seperti ini. Nah, seperti ini, nampak semuanya seperti ini. Dan jika kita tidak teliti, tidak melihatnya lebih dekat, maka ini kita akan berasumsi bahwa tanaman cabai kita terserang penyakit jamur. Padahal sebenarnya jika kita perhatikan lebih dekat, inilah penyebab daun kita menjadi berkarat kecoklat-coklatan. Kutu daun dan hama trip. Dan kemudian satu lagi lur, kutu daun dan hama trip ini dia juga berkembang dan berpindah sangat cepat sekali ketika daunnya sudah seperti ini. Ini untuk hamanya yang masih tunggal belum beranak. Ketika daun kita sudah diserang seperti ini, kemudian dia akan loncat dan berlarian mencari dedaunan yang lebih segar untuk kembali dimakannya. Karena ini kejadian-kejadian seperti ini adalah makanan bagi si hama pengisap daun tersebut. Maka ketika saripati daripada daun yang satu telah rusak, dia akan larian, berterbangan, dan loncat-loncatan untuk mencari daun-daun muda yang lebih segar. Sama seperti kita ketika kita sudah bosan dengan daun-daun tua, kita pasti akan mencarikan daun muda yang lebih segar di luar sana. Padahal daun tua lah yang sudah memberikan kita banyak manfaat seperti ini lur. Kemudian perkembangan dari jumlah kuantitas daripada hama pengisap daun ini juga lur terjadi sangat cepat sekali perkembangannya. Proses bertelur dan menetasnya juga sangat banyak dan sangat cepat sekali. Maka resiko-resiko kehancurannya juga cukup luar biasa. Nah, oleh karenanya lur, diperlukan perhatian tinggi, diperlukan ketelitian khusus untuk penanganan ini, dan kami pun menyatakan gagal untuk mengendalikan hama
pengisap daun. Maka oleh karenanya silakan sedulur berbagi ilmu sebanyak-banyaknya agar dapat menjadi jalan penerang, jalan pembuka bagi kami agar kedepannya kami berhasil menangani hama pengisap daun ini. Baik, terima kasih dulur atas perhatiannya. Kita lanjutkan aktivitas dan selamat beraktivitas juga untuk sedulur. Semoga dimudahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.